hadir di channel 91,3 FM. Dipancar luaskan dari Markas Siap, Jalan AR Prawira Negara Nomor 5 Kota Metro, Radio Metropolis, the best information and music. Radio Metropolis, number one Power station. Metropolis FM. Metropolitan Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan menyapa seluruh kerabat Metropolis dimanapun berada. Selamat pagi, kembali lagi pada podcast Metropolitan Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan, sebuah ruang dialog hukum yang berupaya menjembatani keadilan dengan nurani kemanusiaan. Bersama saya Alia Nurhafidza dari Pengadilan Negeri Metro, kerabat Metropolis. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai hukum pertanahan, sebuah tema hukum yang menurut saya susah-susah gampang, terlihat dekat dengan keseharian, tapi sebenarnya memerlukan keseriusan pemahaman. Oleh karenanya, karena spesialnya tema yang kita angkat, Metropolitan menghadirkan narasumber yang sangat istimewa hari ini. Kenapa saya katakan istimewa? Karena begitu cemerlang career history atau sejarah karir dari narasumber saya pada pagi hari ini. Antara lain beliau pernah menjadi calon hakim di Ditjen Badilo Mahkamah Agung Republik Indonesia, pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Kevemenanu, hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, hakim Pengadilan Negeri Majalengka, hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, lalu pernah selama 6 tahun menjadi hakim justisial di Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terakhir pernah menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugi. Siapa beliau? Tak lain dan tak bukan, kita sambut Ketua Pengadilan Negeri Metro Yang Mulia Bapak Ahmad Munandar, Sarjana Hukum. Tabi, Pak Ketua. Tabi, selamat datang di studio Metropolis, selamat datang di podcast Metropolitan. Izin ya Pak Ketua. Selama ini kan peran Pak Ketua hadir di podcast Metropolitan itu menjadi pelindung dan menjadi penasehat untuk program kita. Tapi khusus untuk hari ini, Pak Ketua dengan istimewanya memutuskan turun gunung ya Pak, turun gunung untuk menjadi pembicara dan membagikan luasnya ilmu dan pengalaman beliau di bidang pertanahan. Pak Ketua, izin Pak, saya langsung ke topik kita pada pagi hari ini. Topik kita judulnya Dinamika Sengketa Pertanahan dan Peran Peradilan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Pak Ketua berbicara mengenai pertanahan, penerapannya menurut saya pasti nggak bisa kita lepaskan dari UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 ya Pak, tentang pendaftaran pertanahan. Undang-Undang Pokok Agraria ini kan pada pokoknya sebenarnya menurut saya adalah pelaksana pokok atau inti dari pelaksanaan hukum pertanahan di Indonesia. Nah, tapi kita akan membahas sebelumnya mengenai sejarah hukum tanah itu sendiri. Sebelum ada UUPA Pak, sebelum ada Undang-Undang Pokok Agraria, dikatakan bahwa hukum tanah kita sebenarnya masih bersifat dualisme atau dualistis. Boleh dijelaskan sedikit Pak Ketua, seperti apa sebenarnya dualistis yang dimaksud? Mungkin sebelum saya jawab, saya mau sapa dulu ya kerabat Metropolis. Terima kasih saya sudah diundang di sini dalam acara podcast Metropolitan ya, podcast Metropolitan, kerjasama antara Pengadilan Negeri Metro dengan Radio Metropolis. Ya, saya bersyukur kebetulan saya juga warga baru di Metro. Ini program yang menurut saya bagus, positif, sebagai penyuluhan hukum juga lah kepada masyarakat, mendekatkan fungsi pengadilan kepada masyarakat. Ya, mungkin itu dulu yang pertama. Siapa? Jadi kalau kenapa saya cerita dulu lah, ini mungkin sekedar cerita kenapa saya tertarik untuk mengambil materi hukum tanah. Karena kemarin saya ditunjuk sebagai salah satu narasumber oleh koordinator podcast ini, Pak Rizal. Jadi saya lihat gitu salah satu perkara yang paling menonjol dan banyak khususnya di perkara perdata di pengadilan itu adalah tentang masalah pertanahan, sengketa pertanahan.
Jadi sengketa pertanahan itu sendiri sebetulnya nggak terlepas dari kita kembali ke sejarah. Jadi sejarahnya itu dahulu karena ada di zaman Belanda ya, kita kembali di zaman Belanda dulu, kita ini Indonesia ini ada pembagian golongan penduduk di zaman Belanda itu, pasal 163 atau 161 IS ya. Jadi dibagi ke tiga golongan penduduk, yaitu golongan Eropa atau golongan Barat lah bisa disebutnya, Timur Asing itu Cina, India, Arab yang di Indonesia itu, dan warga pribumi. Jadi warga pribumi itu dulu kelas 3. Kelas 3 ya Pak? Ya, warga kelas 3. Dalam urutannya Padahal ya. padahal kita di tanah air sendiri Iya, tapi jadi warga penduduk kelas kelas 3. Nah, terhadap penduduk itu gitu, khusus untuk hukum perdata itu berlaku ketentuan hukumnya masing-masing. Jadi kalau untuk warga negara Eropa berlaku hukum perdata Eropa atau perdata Barat, yang kita kenal sekarang masih ada sampai sekarang, yaitu KUH Perdata. Untuk Timur Asing juga berlaku hukumnya masing-masing, tapi sepanjang sejarahnya lebih banyak menundukkan diri kepada hukum Eropa. Dan hukum masyarakat pribumi banyaknya masih menggunakan hukum adat. Jadi karena itu termasuk juga di dalam hukum tanah, karena ada hukum tanah itu bagian dari hukum perdata, maka berlaku juga hukumnya sendiri, yaitu hukum adat. Khusus di Indonesia itu kan dikenal dengan hak ulayat ya. Hak ulayat. Mungkin sampai sekarang juga ada beberapa daerah yang masih ada tuh masih berlaku hukum menggunakan hak ulayat ulayat seperti ya, Pak. di Aceh, di Irian. Meskipun sebagian besar sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Nah, ini bermula sebetulnya salah satunya itu dari kepentingan Belanda dahulu itu, karena Belanda itu dulu usahanya itu adalah perkebunan gitu. Salah satu usahanya itu penanaman tebu, yang kalau di Lampung ini banyak kan perkebunan tebu peninggalan Belanda, karet. Untuk ekspansi bisnis itu dia butuh lahan. Salah satu caranya, politik hukumnya itu dulu dibuatlah aturan yang namanya domain verklaring. Domain verklaring itu intinya siapa yang bisa untuk membuktikan suatu hak atas tanah itu harus ada bukti tertulis. Intinya seperti itulah kebijakan domain verklaring. Sehingga ibaratnya itu secara paksa tanah-tanah pribumi itu, kalau tidak salah tahun 1830, tanah-tanah adat yang karena tanah adat itu sifatnya tidak bersurat, tidak bersertifikat, sehingga itu banyak dikooptasi sama sama Belanda, Hindia Belanda untuk menjadi tanah perkebunan. Hampir di seluruh Indonesia pada waktu itu. Nah, sehingga diperlakukan terhadap tanah-tanah yang adat tadi yang diambil itu, berlakulah hukum perdata Eropa Barat itu, hukum Belanda. Diatur kalau di KUH Perdatanya di buku 2. Sejarahnya seperti itu. Jadi sebenarnya dualisme yang dimaksud ini adalah penggunaan hukum barat dan hukum adat. Hukum barat untuk para golongan Eropa dan Timur Asing, lalu hukum adat untuk kita penduduk asli Nusantara Indonesia ya Pak ya. Jadi sebelum kita melandasi hukum pertanahan kita dan undang-undang pokok agraria, sebenarnya di Indonesia ini seperti yang tadi Pak Ketua sudah jelaskan, sebenarnya persil tanah di Indonesia ini masih menggunakan hak perdata barat ya Pak ya, kurang lebih ya Pak ya. Nah, apa saja Pak kira-kira jenis-jenis pengakuan hak atas tanah yang diakui dalam hukum perdata barat Pak? Jadi gini, kalau di dalam hukum perdata barat itu dahulu kan karena masing-masing golongan itu kan berbeda hukumnya. Jadi kalau di perdata barat itu sebetulnya mirip-mirip dengan sekarang di kita ya, karena kita juga sebetulnya menyadur juga dari hak-hak Eropa Barat. Dikenal adanya namanya hak milik. Hak milik itu kalau dulu bahasa Belandanya itu eigendom. Eigendom itu dulu kalau untuk orang punya eigendom itu, hak milik itu harus didaftarkan di, kalau zaman dulu BPN-nya namanya kadaster tanah. Itu pasti kalau tanah-tanah eigendom itu semua terdaftar. Dia sifatnya mutlak, sifatnya kuat dan mutlak. Jadi kalau perbedaannya antara hak barat dengan hak yang sekarang agraria ini kita dia itu mutlak. Jadi sifatnya mutlak itu berbeda dengan kalau sekarang kuat. Kuat ya Pak. Kalau kuat itu
masih bisa dibantah ya Pak? dibantah. Masih bisa dibantah. Kalau kuat itu dalam pengertian gini loh, dia masih punya fungsi sosial. Kalau mutlak itu ya mutlak, dia individualistik, Absolut ya, Pak, ya? absolut, nah, itu Oke. kayak sifatnya mutlak. Kalau sistem hukum tanah kita ini, kita kembali saya jelaskan. Jadi setelah tahun tadi 1960 itu, di zaman Orde Lama lah ya, Udah lama itu Pak terbitlah yang namanya Undang-Undang Agraria, karena dianggap hak-hak tanah barat itu banyak yang merugikan pribumi lah, Pribumi, merugikan Pak, ya. rakyat, karena ada absente, ada gunta yang menurut di situ tuh ada tanam kerja paksa segala di dalamnya yang menurutnya sudah tidak cocok lah. Meskipun sebagian besar hak-hak tanah di Undang-Undang Agraria pun menyadur. Ya, sebenarnya Menyadur mengadopsi dari situ itu, juga nilai-nilainya diadopsi, ya Pak. karena ada hak milik, Iya, hak guna usaha, usaha, hak guna bangunan, hak pakai, itu pakai, sebetulnya iya. yang tidak dikenal di dalam hukum adat. Iya Pak. Tapi kita absorpsi, kita gunakan dengan ibaratnya dipoles-poles sehingga karena Undang-Undang Agraria itu dasarnya hukum adat, sehingga diabsorpsi tapi disesuaikan dengan keberlakuannya hukum adat. Hukum adat. Jadi sebenarnya Undang-Undang Pokok Agraria ini sejauh apa Undang-Undang Pokok Agraria mengakui hukum adat Pak? Kalau sebenarnya pengakuan hak-hak atas tanah yang dicantumkan dalam UPA seperti hak milik, hak guna usaha, hak pakai, itu sebenarnya seperti yang Bapak katakan tadi kan, absorpsi atau penyerapan dari KUH Perdata, bergelik wetbook sebenarnya. Ya. Lalu sejauh apa hukum adat ini diakui Pak? Jadi sebetulnya asasnya hukum agraria itu, kalau kita baca ya, saya lupa detail di pasal berapanya, itu berlandaskan hukum adat. Tetapi memang kalau kita ini kan kalau kita itu betul-betul mutlak menggunakan hukum adat 100%, maka itu tidak dikenal namanya adanya hak milik. Iya. Karena di adat itu semua itu adalah milik masyarakat adat dan hak ulayat itu ya, tadi. Pak. Benar. Jadi kalau kita pernah belajar di kuliah dulu, ada yang namanya teori balon. Ketika kepentingan hukum adat itu membesar, maka otomatis dia tuh mengecil kepentingan individunya. Seperti itu juga gitu, bolak-balik. Ketika hukum adatnya kecil kepentingannya, maka kepentingan individu juga membesar. Nah, makanya tetap di dalam, meskipun dia itu Undang-Undang Pokok Agraria itu sifatnya mengabsorpsi, tapi tetap hak atas tanah itu memiliki fungsi sosial. Jadi ketika kepentingan yang lebih besar itu membutuhkan, maka kepentingan yang individu itu harus dikalahkan. Bukan dikalahkan ya. Bahasanya yang lebih tepat mungkin harus menyesuaikan dengan kepentingan yang lebih besar tadi. Jadi nggak boleh ada kepentingan individu itu konsepnya tidak mengalahkan kepentingan umum, seperti itu. Itu tadi era, kita bahas tadi banyak menyinggung era sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, sebelum tahun 1960 ya Pak. Undang-Undang Pokok Agraria hadir di tahun 60. Semangat atau spirit utamanya itu sebenarnya katanya kan membawa unifikasi atau penyeragaman hukum, menghentikan yang tadi kita jabarkan, dualisme hukum tadi kan Pak. Sebenarnya sejauh apa wujud dari unifikasi yang diusung oleh UU PA ini Pak? Karena sebenarnya di dalam pasal-pasal UU PA masih juga mengakui hak ulayat, walaupun tidak menghidupkan kembali ya Pak ya, hanya mengakui yang masih eksis, katanya gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Mohon dikoreksi kalau salah. UU PA mengakui hak-hak ulayat yang masih eksis, tapi tidak menciptakan yang baru sih memang. Tapi kan itu berarti sebenarnya menurut saya pribadi berarti sebenarnya masih ada dualisme arah. Gimana jadi Pak? pengertian dualisme tadi itu kan karena setiap golongan itu berlaku hukumnya masing-masing. Iya Pak. Semenjak 1 September 1960 itu, dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria itu, maka mencabut semua ketentuan tentang hukum pertanahan yang berbeda-beda tadi. Maka berlakulah yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria yang mencabut, termasuk juga mencabut buku 2 khusus tentang tanah. Karena dahulu pertanahan Perdata itu ya, Pak, ya? diatur di dalam buku 2 KUH Perdata. Baik dulu kan masuknya di bagian barang tidak bergerak ya. Iya, benar Pak. Money leveringnya, jual belinya, sahnya
perpindahan, tukar semua itu diatur di buku 2. Maka semenjak adanya UPA ini semua dicabut tuh, semua untuk semua golongan penduduk, karena sekarang itu statusnya sudah tidak ada lagi, kita sudah merdeka, maka hanya berlaku satu golongan penduduk, warga negara Indonesia. Berlakulah itu Undang-Undang Pokok Agraria itu. Dan kalau dahulu di zaman Belanda itu ada yang namanya hak menguasai negara, itu konsepsinya berubah. Kalau dulu itu di apa namanya, sebelum UPA itu sebelum UPA. negara itu bisa memiliki tanah. Tapi kalau sekarang itu negara itu bukan memiliki tapi menguasai. Menguasai itu dalam pengertian gini loh, yang membagikan peruntukannya buat siapa, untuk kepentingan siapa, yang mengatur, itu negara. Tapi negara itu tidak memiliki statusnya. Nah, ini konsepsinya menarik, seperti mengenai itu. memiliki, konsep memiliki dan menguasai. Jadi sebenarnya kalau negara itu, ketika kita bicara tanah negara, itu sebenarnya berarti bukan hak milik negara ya Pak, tapi atau hanya hak menguasai Pak, atau gimana gini, Pak? konsepsinya gini. Yang namanya tanah negara itu bukan tanah negara Dimiliki gitu ya Pak? Bukan ya Pak? Kalau ada saudara ketemu istilah, oh itu tanah Iya, siapa? benar, Tanah Pak. negara. Itu yang namanya tanah negara itu, kalau kita definisi tanah negara itu bukan itu. Tanah negara itu definisinya tanah yang belum dilekatkan hak di situ. Jadi nanti negara yang membagi ini buat siapa, buat masyarakat siapa ya. Nanti kan masyarakat ada mengajukan permohonan. Nanti mengajukan, nah buat si A nih karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Siapa? Jadi konsepsi ketika kita masyarakat pencari keadilan, kerabat metropolis di luar sana, saya yakin pasti sering membaca istilah tanah negara. Berarti itu sebenarnya bukan berarti negara memiliki sebuah tanah ya Pak. Jadi jadi gini. Orang itu suka salah peristilahan. Iya benar gitu. Pak. Secara yuridis jadi sebenarnya yang benar kalau gimana, ada Pak? itu tanah, misalnya contoh gini loh, tanah Pemda gitu. Benar Pak. Jadi yang memiliki tanah itu bukan negara gitu, tapi itu instansi pemerintah, itu berbeda dengan hak guna pakai. dengan hak pakai. Hak pakai ya Pak ya, berarti. Jadi beda. Milik negara itu Iya. berarti milik negara, seluruh kesatuan negara ini. iya. Bukan itu. Jadi gimana ya saya konsepsinya, intinya gini loh, yang boleh memiliki tanah itu adalah satu warga negara jelas, individu jelas ya, Pak. Iya, individu Pak. itu. Kedua badan hukum. Badan hukum. 3 badan-badan sosial. Ini ada hak-hak tanah itu. Iya. Termasuk instansi pemerintah, badan-badan hukum asing itu boleh memiliki tanah dengan strata title yang berbeda-beda. Kayak hak milik lah contohnya. Hak milik itu hanya boleh dimiliki oleh individu warga negara Indonesia atau badan hukum yang sudah ditentukan. Contohnya apa badan hukumnya? Seperti yayasan, badan hukum pendidikan, bank-bank negara. Kayak memang ketentuannya seperti itu. Nah, hak milik itu sifatnya bagaimana? Sifatnya itu yang paling terkuat tapi tidak penuh dia tuh sifatnya. Hak terkuat aja, terpenuh tapi tidak mutlak. Tidak mutlak ya Pak. Kemudian ada lagi hak guna bangunan. Ini kita bicara ini saya lanjutkan ya materi juga. Hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu apa? Hak guna bangunan itu hak yang diberikan negara gitu kepada individu atau badan hukum warga negara Indonesia ya, syaratnya itu untuk mendirikan suatu bangunan di atasnya. Bisa dia itu di atas hak tanah, hak milik orang lain bisa. Atau di atas tanah negara tuh tadi tuh, atau di atas tanah hak yang lain, itu hak guna bangunan. Misalnya di atas tanah hak negara itu apa artinya? Tanah itu belum ada melekat hak negara. Jadi kalau saudara lihat ada sertifikat hak guna bangunan, itu sertifikat mendirikan bangunan di atas tanah negara. Tapi bisa juga di atas tanah hak milik. Maksudnya gimana? Saya punya tanah, misalnya tanah hak milik. Saya perjanjian dengan Mbak Alia. Pak, boleh nggak saya mengajukan ini dengan perjanjian, saya bikin hak guna bangunan di situ. Saya ini kan bisa, itu bisa keluar nanti. Tapi dengan waktu tertentu ada batasnya. Berarti itu ada kaitannya dengan asas yang kita anut, yaitu asas pemisahan horizontal ya kalau Pak? kita dulu kuliah ada namanya asas pemisahan horizontal. Karena kalau di barat tidak dikenal itu asas pemisahan horizontal. Itu kalau kita menganut itu kan ya Pak? Iya, kalau kita jadi memungkinkan bahwa, mohon koreksi ya Pak kalau salah, memungkinkan bahwa
antara tanah, sebidang tanah, parcel tanah dengan bangunan yang di atas itu bisa berbeda dimiliki oleh pihak kepemilikan. yang berbeda ya, Pak betul, ya. itu betul. Oh begitu, Pak. Jadi misalnya di bawahnya hak tanah negara itu nanti kalau saudara jadi praktisi misalnya kita lihat hak guna bangunan di situ ada biasanya di atas tanah apa, di atas tanah negara, di atas tanah apa, di atas tanah apa itu. Kurang lebih seperti itu. Pak, tadi sempat kita singgung juga, saya sempat juga bilang bahwa dasar hukum pelaksanaan agraria di Indonesia ini kan secara undang-undang kita berkiblat pada UU-PA, dan kalau di PP kita tidak bisa lepas lah Pak ya dari PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Sebelum kita mengakhiri sesi 1 nih Pak, nanti kita lanjut di sesi 2. Kita kalau berbicara mengenai pendaftaran tanah, pasti menurut saya juga akan bersinggungan dengan yang namanya sertifikat ya Pak. Sertifikat. Apa ada yang mungkin Pak Ketua bisa sampaikan kepada para kerabat metropolis di luar mengenai pendaftaran tanah di Indonesia, misalnya mungkin seperti apa? saya jelaskan Iya, sedikit dulu ya boleh, Pak. tentang pendaftaran tanah itu diatur di PP 24 tahun 97. Sekarang ada aturan yang baru 1821 ya. Jadi pendaftaran tanah itu adalah bentuk dari pengaturan pemerintah agar pemilik tanah itu memiliki kepastian hukum, terlindungi haknya, memiliki kepastian hukum dari permasalahan sengketa tanah. Prosedurnya apa gitu? Prosedurnya itu kalau sebetulnya itu mungkin kalau bisa lebih dijabarkan orang Badan Pertanahan Nasional karena itu pekerjaannya mereka ya. Mungkin tapi kalau secara singkat saya gambarkan garis besarnya itu biasanya dimulai dengan pendaftaran. Ada 2 itu. Ada sporadis, ada lagi yang sifatnya individu. Itu yang sekarang program pemerintah Prona ya, atau disebutnya juga PTSL. Itu bagian dari program pemerintah untuk mempercepat orang itu memiliki hak kepemilikan tanah. Itu bagian dari proses pendaftaran tanah. Yang ujungnya nanti orang itu mendapatkan sertifikat atau bukti kepemilikan hak atas tanah. Biasanya prosesnya itu dari pendaftaran, nanti pengumpulan dokumen yuridis, pemeriksaan ke lapangan, sampai ujungnya itu terbit sertifikat lah. Intinya segitulah ini. Nah, di kita ini kalau saya boleh sedikit menerangkan, sistem pendaftaran tanahnya itu menggunakan sistem pendaftaran Stetsel negatif. Apa sih Stetsel negatif itu? Stetsel negatif itu intinya pendaftaran di mana pihak yang mendaftarkan itu harus membuktikan diri sebagai pemiliknya. Itu dibuktikan apa? Dibuktikan misalnya kalau tanah adat kita mau daftar tanah, mana giriknya, mana letter C-nya. Nanti kemudian dinilai oleh tim adjudikasi tanah di BPN, tim A dan tim B lah, seperti itu teknisnya. Panjang tuh kalau saya terangin. Terus kemudian setelah benar, kemudian diterbitkanlah sertifikat. Ada kalau di negara-negara Eropa yang menganut sistem Anglo-Saxon itu ada sistem namanya pendaftaran tanah positif. Pendaftaran tanah positif itu apa? Pendaftaran siapa yang mendaftarkan pertama, dia itu yang diakui sebagai pemilik tanah. Dua-duanya punya kelemahan dan punya kekurangan. Kalau di sistem pendaftaran Stetsel positif itu negara itu menjamin 100% kebenaran siapa pemilik tanah. Jadi kalau sudah diterbitkan sertifikat oleh negara, maka negara itu yang menjamin dan melindungi gitu, bahwa dia itu pemilik yang benar. Namun nggak lepas dari kekurangan juga. Terus bagaimana di kemudian hari setelah terbit sertifikat ada orang yang sebetulnya punya atas tanah itu, misalnya sudah diterbitkan sertifikat sama negara, tiba-tiba ada yang mengaku dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia itu pemilik tanah. Nah, di Stetsel positif itu nggak bisa. Siapa yang milik, kayak ini loh, kayak di pendaftaran haki. Pendaftaran haki itu menganut sistem dua sistem juga, seperti itu.
Sama juga seperti itu, ketika sudah diakui, maka negara yang menjamin, dan orang yang mendaftar selanjutnya itu sudah tidak mendapatkan hak. Meski walaupun mungkin yang mendaftar belakangan itu Ya. memang adalah pemegang hak yang sebenarnya gitu Pak. Tapi sistem itu entah bagaimana, mungkin sistemnya nanti ganti rugi, saya kurang paham. Nah, sebagai kompensasinya gitu ya, ya Pak. saya kurang paham teknis dan detailnya di apa namanya, di stelsel pendaftaran positif, karena negara kita tidak menganut itu. Dan kalau stelsel negatif, keuntungannya itu dia kan ujungnya itu sertifikat. Sertifikat itu outputnya itu semua. Di stelsel pendaftaran negatif itu kewajiban pembuktiannya itu ada pada orang yang mendaftarkan. Itu. Misalnya orang mau daftar, mana SPPT-nya, mana giriknya, kalau tanah adat ya. Kalau dia tanah bekas hak barat, mana akta agendum perpondingnya, semua dilihat, semua diukur, nanti selesai. Nah, tapi negara tidak menjamin kebenarannya. Itu. Meskipun dia itu sudah terbit, karena yang harus membuktikan itu adalah si pendaftar, warga negara yang mendaftar, maka negara itu tidak menjamin kemutlakan kebenarannya. Kalau tadi sistem positif itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kalau negatif itu sebaliknya. Berarti tapi masih bisa di ini, tapi ada keuntungannya di dalam sistem dalam kondisi negara kita yang sekarang ini. Kalau menurut saya kalau dari kacamata saya, dengan sistem peraturan yang belum sempurna, aparatur yang masih banyak kekurangan di sana sini, terus bukti-bukti tanah yang dimiliki masyarakat pun masih banyak kurangnya gitu. Ada gunanya juga itu, maksud saya, dengan sistem pendaftaran negatif itu. Jadi ketika nanti meskipun sudah didaftarkan dia dalam bentuk sertifikat, apabila ternyata ada orang yang benar-benar punya hak atas tanah tersebut, maka itu bisa di-challenge di pengadilan. Itu, Mbak. Tapi jadi apakah dengan adanya sistem stelsel negatif ini berarti mengurangi kepastian hukum sebenarnya? Ya, itu tadi Ya, Pak. makanya saya bilang Kekurangannya, kekurangannya stelsel negatif itu, orang yang punya hak itu di kemudian hari bisa bisa saja ya, Pak. gitu. Masih ada kemungkinan gitu untuk tapi negatifnya, diserang, tanda kutip. saya udah punya sertifikat udah lama, tiba-tiba digugat orang. Iya, itu benar, Pak. semua ada, makanya saya bilang tadi baik sistem stelsel positif maupun negatif itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Dan negara kita secara menganut stelsel negatif yang cenderung positif. Iya, jadi tidak murni ya Pak, soalnya Ya, juga ya, negatif cenderung positif itu ya, apa? Pak. Di PP 2497 2497 tadi ada ketentuannya begini. Apabila 5 tahun itu sertifikat itu sudah yang terbit itu tidak dilakukan gugatan, maka dia tidak bisa digugat lagi. Tapi dalam kenyataannya, Masih, dalam Pak. kenyataannya nggak semua orang bikin sertifikat itu, maaf ya, Iya, bener, Pak. tidak semua orang yang membuat sertifikat itu, berdasarkan pengalaman saya bersidang begitu. Tidak semua orang yang membuat sertifikat itu dilandasi dengan itikat baik. Benar sekali. Ada tiba-tiba misalnya jual belinya di bawah, ya macem-macem lah. Iya. Orang yang menjual ternyata bukan yang punya, dia menjual punya orang lain. Dengan Banyak yang cacat kasus-kasus hukumnya ya, tanah Pak. ya itu seperti Iya. itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Kerabat Metropolis, jangan kemana-mana. Di sesi kedua kita akan kembali membahas mengenai hal-hal yang lebih mendetail, lebih menarik, yaitu mengenai sengketa pertanahan. Kami kembali sesaat lagi. Berbudaya buat kita semua. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Metro untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Sensus ini sangat penting untuk menghadirkan data yang akurat dan terpercaya mengenai kondisi serta potensi usaha kita. Data tersebut akan menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan guna mewujudkan Kota Metro sebagai kota cerdas, berbasis jasa dan budaya yang religius. Saya mengajak seluruh pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan jawaban yang jujur dan lengkap. Informasi yang Bapak Ibu berikan dijamin kerahasiaan.
Halo masyarakat pencari keadilan, ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa harus keluarga sedara atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku hanya untuk satu perkara. Selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan sebelum datang ke pengadilan. Pertama, surat permohonan. Kemudian kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Ketiga, surat keterangan keluarga. Setelah itu, keempat, fotokopi KTP dan KK. Kelima, dokumen pendukung hubungan keluarga seperti akta kelahiran. Dan terakhir ialah materai 10.000. Nah, sesudah melengkapi dokumen sebelumnya, maka Anda dapat datang ke Pengadilan Negeri Metro. Setelah itu, petugas Pengadilan Negeri Metro akan memverifikasi kelengkapan dokumen yang sudah dilengkapi. Selanjutnya, menunggu persetujuan ketua pengadilan. Jika disetujui ketua pengadilan, maka surat itu akan dibuatkan penetapan surat kuasa insidentil atas nama pengaju. Nah, sudah tahu kan apa itu surat kuasa insidentil? Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Halo masyarakat pencari keadilan, ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa harus keluarga sedara atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku hanya untuk satu perkara. Selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan sebelum datang ke pengadilan. Pertama, Kerabat Metropolis, kembali lagi pada podcast Metropolitan, Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Seperti yang tadi sudah saya janjikan di sesi awal, sesi 1. Di sesi ini kita akan membahas lebih mengenai spesifik mengenai sengketa pertanahan. Pak Ketua, izin Pak Ketua, kita mulai menyinggung mengenai sengketanya ya Pak ya, yang selalu menjadi isu tak berkesudahan lah. Selalu ada saja bahasan mengenai sengketa pertanahan Pak Ketua. Pak Ketua izin Pak, ketika seseorang memiliki sertifikat tanah, kemudian ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut melalui dokumen lain atau bisa juga melalui penguasaan fisik gitu ya Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah sejauh mana hukum melindungi kepentingan seseorang, apakah berdasarkan data yang tercantum di kantor pertanahan atau berdasarkan sertifikat yang dimiliki? Masyarakat kan selama ini beranggapan bahwa siapa yang memegang sertifikat maka itulah pihak yang memegang kebenaran. Apakah sertifikat tanah selalu menjamin kepemilikan Pak? Apakah di persidangan realitanya sesederhana itu Pak? Saya jawab ya. Iya, tadi Pak, kan ya. berhubungan tadi Iya, yang saya berhubungan, berhubungan betul, dengan berhubungan tadi ya. dengan yang pertama. Lanjutan Karena lagi, Pak. konsepsi sistem pendaftaran kita itu statsel negatif dengan cenderung positif tadi, ada perlindungan juga sebetulnya setelah 5 tahun tadi ditentukan. Tapi menurut saya di penjelasannya, di penjelasan PP itu disebutkan itu sifatnya tidak mutlak. Yang mana nih Pak? Yang tidak mutlak. Sertifikat itu sertifikatnya. kan ada tuh ketentuannya di pasal 32 itu menyatakan bahwa apabila setelah 5 tahun terbit itu dinyatakan tidak bisa digugat lagi. Tapi kalau kita baca di penjelasannya gitu, karena sifat sertifikat itu kuat dan penuh, tapi bukan mutlak, itu harus dibedakan. Kalau mutlak itu tidak bisa digugat oleh siapapun, itu sifatnya mutlak. Tapi kalau kuat itu kuat apabila dapat dibuktikan sebaliknya
Ya, tidak jadi kuat lagi, berbalikan ya Pak, runtuh lah ya Pak gitu ya. Ini kenapa begitu? Karena ini juga sebetulnya untuk melindungi hak-hak orang yang memang benar-benar memiliki hak atas sertifikat atas tanah tersebut gitu sebetulnya gitu loh. Jadi yang saya tadi bilang, tidak semua orang itu memiliki sertifikat itu dengan dasar itikat baik. Kalau sebetulnya orang itu nggak perlu takut sebetulnya kalau dia punya sertifikat, beli dengan itikat baik, dengan harga. Itikat baik itu kan gini loh, itikat baik itu panjang penjelasannya. Tapi intinya kita semua sebetulnya kalau dengan istilah itikat baik itu, menurut saya semua orang sudah paham. Nanti hakim itu yang akan menilai betul nggak itu misalnya jual belinya dilakukan dengan itikat baik. Itikat baik itu di dalamnya tidak ada duang dualing bedroh misalnya. Apa duang dualing bedroh itu? Tidak ada penipuan, tidak ada tipu muslihat. Jadi kesepakatan jual belinya itu tidak didasari oleh adanya tipu muslihat, ada penipuan dan hal-hal yang sifatnya itu melawan hukum. Karena itu tuh nggak bisa dibuktikan nanti kecuali itu tuh di dalam ketika proses pendaftaran itu hal-hal itu susah untuk dibuktikan. Itu baru dapat dibuktikan ketika terjadi sengketa. Misalnya gini, contoh ini spesial. Saya pernah juga kok membatalkan. Ini pengalaman saya secara pribadi ya di suatu pengadilan negeri X lah. Saya nggak perlu dan detail perkaranya. Intinya gini, ada secara singkatnya orang adik berkakak gitu. Adik berkakak saling menggugat. Ini sudah terbit sertifikat atas nama istri kakaknya. Istri si kakak. Tapi sidang dimulai, kita periksa bukti-buktinya masing-masing. Saya periksa ke desa karena ini tanah adat ya. Tanah adat itu tanah letter C. Tanah yang bukan hak Belanda itu disebut tanah adat. Kita garis bawahi dulu. Saya periksa ke lapangan, saya periksa ke desa, dilihat buku letter C-nya. Kita buka-buka sejarah tanah itu kan kelihatan di situ kalau di buku letter C itu asalnya dari mana. Ini tanah warisan dan kakaknya itu tidak berhak mengklaim ini sebagai tanahnya karena posisinya itu masih posisi harusnya di budel waris. Budel waris itu masih menjadi hak-hak adiknya juga. Jadi tidak bisa kakaknya itu mensertifikatkan atas nama dirinya. Ya karena memang faktanya demikian. Kakaknya berarti mensertifikatkan tanah tersebut, objek tanah tersebut tidak didasarkan dengan itikat baik. Terus apakah kita karena itu sertifikat kemudian kita berikan kepada yang salah? Kan nggak bisa begitu. Nah hukum itu yang tadi saya bilang, selama kita itu melakukan jual beli, melakukan tukar menukar atau hal-hal yang terkait dengan pemindahan hak atas tanah dilandasi dengan itikat baik, itu pasti dilindungi oleh hukum. Karena di hukum sendiri ada memberikan perlindungan kepada pembeli beritikat baik. Jadi nggak usah takut masyarakat, saya udah ya harus ditanya dulu apakah saudara itu, tanya kepada diri kita masing-masing ketika membeli sudah beritikat baik, ada cacat hukum nggak di dalamnya, ada duang dualing bedroh nggak di dalamnya gitu. Karena kesepakatan itu kalau ada duang dualing bedroh tidak ada kesepakatan. 1320 itu kan 1338 itu kan mengikat kalau syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi. Kalau syarat subjektifnya tidak terpenuhi, misalnya ada tadi penipuan, unsur tipu gelap, tipu muslihat, tipu gelap, ya tidak terpenuhilah unsur kesepakatannya, konsensusnya itu. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya, jadi tidak perlu takut selama orang itu bertransaksi dengan benar, dilandasi dengan itikat baik, nanti kita nilai. Itu nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Negara itu sudah memberikan kepastian hukum. Tinggal dia itu ketika mendapatkan hak atas tanah itu benar nggak itikat baik. Yang bisa tahu itu hanya dia dan yang menjual. Ini mungkin ada kaitannya, pertanyaan saya selanjutnya ini mungkin ada kaitannya dengan penjelasan dari Bapak tadi. Ketika kedua belah pihak misalnya datang ke pengadilan,
sama-sama membawa keyakinan versi masing-masing lah, kebenaran cerita versi masing-masing ya Pak ya, bahwa mereka lah yang berhak atas satu bidang tanah misalnya gitu ya Pak. Bagaimana hakim memisahkan antara keyakinan pribadi dengan kebenaran hukum dalam sengketa pertanahan Pak? Gini Mbak, sebetulnya saya yang termasuk, kalau banyak orang berprinsip bahwa yang namanya perdata itu sifatnya formal ya, berdasarkan surat-surat, akte-akte, dilihat bukti-bukti surat, itu betul. Tapi tidak 100% betul menurut saya. Tidak 100% tidak seformal itu juga ya. Iya gitu. Karena terkadang banyak yang tadi tuh hal-hal yang tidak dilandasi itikat baik itu dilandasi juga dengan formalitas. Terus kalau saya sebagai hakim melihat misalnya hal-hal tersebut yang seharusnya ada kita dapat lihat, kita dibuktikan di persidangan, ternyata bahwa jual belinya tidak dilandasi, itu seperti kasus saya tadi. Iya, terus apakah kita akan memenangkan yang sifatnya formalitas? Walaupun dia secara bukti-bukti formal yang diajukan benar ya Pak gini, ya. Orang lawannya tidak punya bukti sertifikat. Sementara kakaknya itu punya sertifikat. Tapi ketika saya runut gitu, ternyata itu semua itu nggak ada dasarnya dia itu. Apa maksudnya? Dasarnya itu tidak dilandasi dengan itikat baik gitu. Karena dari bapaknya itu, tanah itu warisan dari bapaknya, maka semuanya itu sebagai ahli waris. Karena dia itu anak yang paling tua, sehingga dia tuh mengkooptasi adik-adiknya, tanah itu diatasnamakan ke dia, kemudian diterbitkanlah sertifikat. Diterbitkannya sertifikat, dihibahkan kepada istrinya gitu. Dan saya sebagai hakim melihat itu, menurut Mbak Alia gimana? Apakah saya akan memenangkan hal yang sifatnya formalitas? Walaupun secara kertas data, mereka yang menang. Iya, tapi ketika fakta di persidangan, saya cek di buku letter C-nya sejarah tanahnya itu seperti apa. Saya tanya saksi-saksi di kelurahan dan saksi-saksi di persidangan yang menjelaskan apa namanya sejarah tanah itu, rincikan tanahnya itu. Ya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa ini penerbitan sertifikat ini tidak dilandasi dengan itikat tidak baik gitu. Jadi walaupun secara prinsipnya katanya kalau hukum acara perdata itu berlandaskan pada kebenaran formil ya Pak ya. Tapi sebenarnya hakim juga pada prakteknya di peradilan juga menggali hal-hal di balik kebenaran formil ya Pak ya. Itu kewajiban hakim. Iya, jadi tidak serta-merta ini kalau textbook ya, kalau textbook kan acara perdata menganut kebenaran formil, kalau pidana material gitu ya Pak, tapi tidak sesederhana itu ya Pak ya. Pembuktiannya pada prakteknya ya hakim dalam sidang perdata, terutama dalam perkara pertanahan, tetap menggali ya Pak ya, nilai-nilai kebenaran material di balik formalitas yang disediakan oleh pihak P atau T ya Pak ya. Menarik Pak. Saya izin agak beralih sedikit, kita keluar dari tema tadi. Seperti yang kita bicarakan di awal Pak, sengketa pertanahan kan selalu bersinggungan dengan dua badan peradilan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara ya Pak. Masyarakat pencari keadilan, kerabat metropolis di luar sana juga pasti sering mendengar gitu. Awam ini Pak ya, maksudnya awam sering mendengar kalau sengketa tanah kok bisa ya kadang di PN, kadang di Petun gitu. Sebenarnya bagaimana masyarakat baik orang perorangan maupun badan hukum membedakan dan mengklasifikasikan kompetensi absolut peradilan terhadap sengketa pertanahan Pak? Kapan sengketa harus diajukan ke Pengadilan Negeri dan kapan harus diajukan ke PT UN Pak? Jadi sebetulnya makanya tadi sebetulnya kalau untuk kita berbicara hukum pertanahan itu 2 minggu juga belum cukup sebetulnya. Rumit kita, ya Pak. Iya, rumit, luas, dan cakupan dengan hukum yang lain. Dengan materi hukum yang lain. Jadi kalau berbicara tadi kita fokus ke apa sih bedanya antara pengadilan umum dengan pengadilan tata usaha negara terkait dengan sengketa pertanahan. Betul, Pak. Sederhana jawabannya. Kalau berkaitan di pengadilan umum, ya kayak di PN Metro, di PN Gunung Sugi, itu terkait hak kepemilikannya. Jadi misalkan ada sengketa kepemilikan, apa sih sengketa kepemilikan itu? Nah, sengketa kepemilikan itu begini. Ini ada 2 orang berantem, misalnya Mbak Alia dengan siapa?
dengan X misalnya, merebutkan tanah satu bidang tanah, ini punya siapa? Nah itu masuk ke kewenangan peradilan umum. Itu namanya sengketa hak. Sengketa hak itu ini milik siapa? Nah itu sengketanya. Gampangnya seperti itu ya Pak, buat sederhananya saya jelaskan. Siapa, benar-benar. Ini punya siapa? Ini siapa yang merebutkan memiliki lah ya Pak hak, ya. hak kepemilikan. Ya. Kalau ditun, ada juga ditun. Apa kalau ditun itu sengketanya? Sengketanya tentang penerbitan sertifikatnya. Dia tidak membahas ini milik siapa, tapi apakah proses pendaftaran tanah sampai terbit sertifikat itu sudah melalui proses yang benar, yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya syaratnya kurang enggak, itu ditun. Misalnya apalagi ya, secara ketentuan-ketentuan undang-undang pertanahan mulai dari pendaftaran sampai terbit sertifikat, baik itu hak milik, HGB, HGU, apakah sudah melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang. Karena sertifikat itu sama juga dengan beskiking, dia ketetapan pejabat yang berwenang. Karena menerbitkan sertifikat itu adalah kewenangannya pejabat yang berwenang. Maka itu menjadi kewenangan tata usaha. Di pengadilan agama juga ada. Boleh tuh, kerabat metropolis. Saya malah nggak mention tuh pengadilan agama. Di pengadilan dalam agama wujud itu apa tuh, Pak, di PA, Pak, khususnya misalnya, terkait tanah, waris ya, Pak, ya, berkaitan dengan waris. Iya, Pak, waris. Jadi ketika di pengadilan, meskipun sebetulnya inti pokoknya itu waris, tetapi apabila barang tersebut sudah dijual satu kali, itu masih dapat dilakukan digugat di pengadilan agama. Itu. Hak kepemilikan juga, tapi hanya satu kali. Satu kali transaksi. Ya, itu masih bisa digugat di pengadilan agama. Ya. Tapi harus dasarnya adalah sengketanya waris. Gitu ya, Pak. Jadi kalau yang awalnya itu memang diperoleh, tanah, iya, dan memang tanah itu diperoleh dengan mekanisme waris. Misalnya gini loh, sederhananya saya kasih contoh gini. Mbak Alia, itu sering banget sih Pak, soalnya yang tadi Bapak sebutkan itu. Mbak Alia punya warisan dari orang tuanya tanah. Betul. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan Mbak Alia, tanahnya dijual, belum dibagiin, dijual sama kakaknya. Betul. Ke orang. Itu, tapi itu baru satu kali menjual, itu bisa diajukan di pengadilan agama. Tapi kalau sudah dua kali, itu hanya warisnya saja yang diputus, sengketa kepemilikannya tidak. Itu berbeda lagi. Berbeda itu nanti sengketa kepemilikannya diadili di pengadilan umum, sengketa warisnya di pengadilan agama. Jadi yang membedakan agak rumit ya. Iya, yang membedakan itu adalah objek. Saya sederhanakan lagi. Apa pokok yang digugat ya Pak ya? Gugatan pokoknya apa? Kalau kerabat metropolis merasa tidak terima gitu mengenai satu dua hak gitu, merebutkan hak antara satu pihak dan pihak lain, itu berarti larinya ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri ya, kalau ya. hak. Tapi kalau mengenai sertifikat, karena sertifikat itu tadi seperti yang Pak Ketua bilang adalah basiking atau penetapan, berarti masuk ke keputusan tata usaha negara ya Pak, objeknya ketun, sehingga digugatnya ke PT UN ya Pak. Tapi kalau pertanahan tapi mengenai waris dan beragama Islam ya Pak, dan beragama Islam itu kerabat metropolis bisa ajukan gugatannya ke pengadilan agama. Wah, obrolan semakin seru. Gimana kerabat metropolis kan semakin mendetail, semakin faktual, dan semakin dekat dengan keseharian kita masing-masing. Kami kembali lagi di sesi 3, jangan kemana-mana. Halo masyarakat pencari keadilan, ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa harus keluarga sedarah atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku hanya untuk satu perkara. Selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan sebelum datang ke pengadilan. Pertama,
surat permohonan. Kemudian kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Ketiga, surat keterangan keluarga. Setelah itu, keempat, fotokopi KTP dan KK. Kelima, dokumen pendukung hubungan keluarga seperti akta kelahiran. Dan terakhir ialah materai 10.000. Nah, sesudah melengkapi dokumen sebelumnya, maka Anda dapat datang ke Pengadilan Negeri Metro. Setelah itu, petugas Pengadilan Negeri Metro akan memverifikasi kelengkapan dokumen yang sudah dilengkapi. Selanjutnya, menunggu persetujuan Ketua Pengadilan. Jika disetujui Ketua Pengadilan, maka surat itu akan dibuatkan penetapan surat kuasa insidentil atas nama pengaju. Nah, sudah tahu kan apa itu surat kuasa insidentil? Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Halo masyarakat pencari keadilan. Ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa harus keluarga sedara atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Kerabat Metropolis, kembali lagi di podcast Metropolitan Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Kembali ke sesi 3. Tadi di sesi 2 kita sudah membahas mengenai sengketa pertanahan yang cukup sering terjadi di masyarakat, dan di sesi ketiga ini saya mau lebih menekankan mengenai peran peradilan dan lebih banyak menggali sudut pandang Pak Ketua sebagai hakim dan Ketua Pengadilan gitu ya Pak. Izin Pak, saya masuk ke sesi 3 ya Pak. Kita masuk ke sesi 3. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, sejauh pengalaman yang mulia Pak Ketua menangani kasus pertanahan di berbagai pengadilan negeri, bahkan Bapak juga pernah menjadi hakim justisi, jadi pengalamannya pasti sudah sangat kaya. Menurut pendapat Pak Ketua, apa tantangan yang dihadapi hakim dalam pembuktian sengketa tanah? Sehingga kenapa sih Pak sebenarnya mayoritas kasus pertanahan itu memakan waktu pembuktian atau persidangan yang tidak sebentar gitu Pak? Jadi sebelum saya menjawab ini harus dikoreksi dikit. Pengalaman saya belum banyak, dan dari segi keilmuan terkait masalah pertanahan ini banyak yang lebih pakar hakim-hakim itu dari saya. Saya berbicara ini terkait pertanahan bukan karena saya lebih mumpuni dalam dunia hukum pertanahan, bukan, tapi karena menurut saya ini materi yang menurut saya penting juga, karena ini yang dikerjakan oleh hakim dalam menangani perkara setiap harinya. Karena perkara pertanahan ini kalau tidak salah itu mendominasi 70% itu di Indonesia itu nasional ya, Pak, secara berarti? nasional itu sangat banyak, karena ya bagaimana ya jumlah tanah itu sifatnya tetap, sementara jumlah manusia itu manusianya terus bertambah. bertambah ya Pak. Jadi orang berebut tanah, Iya, kepentingannya nilai ekonominya Tinggi, sekarang tanah semakin itu tinggi ya, tinggi, Pak, betul. ya itu tidak bisa dihindari, pasti yang namanya sengketa itu pasti ada. Pasti ada. Mengenai kiat-kiat hakim gitu, saya tidak menggurui, itu ini pengalaman saya pribadi, kesusahannya. Memang Tantangan-tantangan. kalau di dalam persidangan itu kadang yang namanya sengketa pertanahan itu tidak semua pihak itu maju ke persidangan menggunakan kuasa hukum. Ada juga orang-orang yang masyarakat yang maju sendiri karena tidak mampu untuk membayar atau membiayai menyewa kuasa Kuasa hukum. hukum. Kedua, hukum pertanahan kita ini menurut saya dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut saya masih banyak celah, masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diperbaiki. Itu karena banyak celah-celah yang menurut saya itu jadi pintu masuk untuk menimbulkan sengketa. Contohnya apa? Salah satu aja ya, gitu. Saya kasih contohnya, sebetulnya banyak. Misalnya masih diakuinya hak-hak barat.
untuk pendaftaran tanah itu. Padahal seharusnya ditutup saja pintu itu gitu. Di PP ini dihidupkan lagi di PP 2118 97 itu masih hidup, tapi ketika ada perubahannya di PP 1821 itu masih terbit lagi meskipun dikasih jangka waktu. Menurut saya selesailah sudah pengakuan hak barat itu selama itu tidak dikonversi. 1980 itu harusnya hak barat itu sudah selesai. Udah nggak ada lagi, karena sudah ditegaskan dalam UPA itu diberi tenggat waktu selama 20 tahun hak barat itu. Tapi sekarang dihidupkan lagi. Karena contoh sederhananya begini, ada kasus dulu yang sempat heboh. Coba Mbak bayangin tanah di depan gedung sate, kalau Mbak pernah ke Bandung, namanya Gasibu, lapangan Gasibu itu. Saya dulu kalau waktu sekolah di Bandung SMA biasa main olahraga di situ karena ada trek larinya. Itu masih juga bagian dari gedung sate sebetulnya. Itu tiba-tiba digugat orang yang mengaku sebagai ahli waris. Nah, menurut saya kalau itu sudah sudah menjadi bagian dari pemerintah sudah menjadi aset pemerintah berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba digugat, yang menurut saya yang ternyata dalam perjalanannya itu semua pakai buktinya palsu. Kesusahan hakim perdata itu di dalam persidangan itu susah untuk membuktikan bukti-bukti surat yang diajukan ini asli atau palsu. Karena kita itu kadang memvalidasinya itu yang susah, apalagi bukti-bukti yang zaman dulu, akte eigendom verponding, ini benar asli atau enggak. Jadi tantangannya itu ya. Dan pihak lawan pun yang akan membuktikan sebaliknya itu kesusahan juga untuk membuktikan, karena untuk membuktikan suatu surat asli itu kan panjang dan susah. Gitu. Seperti itu salah satunya. Itu banyak yang seperti itu. Nah, makanya menurut saya itu salah satunya tadi ya. Iya. Ada peraturan-peraturan yang menurut seharusnya sudah dimatikan saja. Tidak perlu lagi, tidak relevan lagi lah ya, sudah Pak. nggak relevan. Karena menurut saya kalau memang itu tanah negara, maka menurut saya cukup aja aturannya. Siapa yang mengajukan permohonan hak itu syaratnya dia menguasai selama 20 tahun berturut-turut. Tadi kan tanah negara itu pengertiannya tanah yang belum dilekatkan hak di situ. Betul. Maka cukup dia dengan itikat baik menguasai tanah itu, menggarap tanah itu selama 20 tahun, maka dia akan yang mendapatkan hak prioritas. Gitu. Untuk menjadi pemilik hak atas tanah tersebut. Ini kalau ada orang nggak tahu dari mana ujuk-ujuk mengaku itu sebagai ahli waris, nah itu kan repot kalau begitu. Karena di undang-undang, di peraturannya sendiri, di PP-nya sendiri itu masih dimungkinkan. Itu karena masih ada celah. Ada celahnya tadi ya, Pak. Sehingga masih memungkinkan orang untuk mengajukan gugatan ya, Pak. Kedua, salah satunya tadi yang sudah saya ceritakan tadi, untuk surat-surat itu yang agak repot di perdata itu ini membuktikan ini benar nggak ini, misalnya kwitansi sederhananya, ini kwitansi benar nggak ini dibuat tanggal segini. Kalau sekarang kan orang bikin kwitansi gampang-gampang aja sih, tanda tangan, dibuat tanggal mundur misalnya. Ini membuktikan benar nggak ini peristiwanya seperti itu. Makanya di perdata itu dikenal tadi yang saya bilang itu bukti formal. Bukti formal itu apa? Bahwa bukti yang sifatnya lebih kuat itu tidak bisa dikalahkan dengan bukti yang sifatnya lebih rendah. Misalnya tadi akte otentik nggak bisa dong dikalahkan dengan di bawah akte di bawah tangan. Itu secara formal ya. Kita nggak ngelihat ngebedah lagi di dalamnya seperti apa, seperti saya tadi cerita gitu. Itu seperti itu, karena akte otentik tuh pembuktiannya mutlak, sempurna. Jadi mau membantah ini harus dengan yang nilainya sama. Gitu. Misalnya akte otentik A harus dibantah dengan akte otentik B, kayak gitu. Jadi itu secara formalnya seperti itu. Ada kaitannya juga mungkin dengan karena dalam hukum acara perdata pembuktian alat bukti itu ada grade-grade-nya tersendiri ya, Pak. Kalau akta surat atau akta itu memang di grade paling nomor 1 ya, Pak, paling kuat ya, Pak. Jadi kalau mau membantah itu tidak bisa dengan saksi atau pengakuan gitu ya, Pak. Jadi harus gini, dengan akta juga. Kalau boleh saya cerita sedikit tentang boleh, pembuktian. Jadi akte otentik itu karena dia itu merupakan bukti yang sempurna,
maka kewajiban untuk membantahnya itu kan, membantah juga orang nggak bisa cuma ngecap doang ya di sidang itu. Oh itu begini nggak bisa, harus dibuktikan juga kecapannya itu tadi, dibuktikan dengan oleh pihak yang membantah. Kalau akte yang non otentik tadi, akte di bawah tangan, kewajiban membuktikan kebenarannya itu ada pada orang yang mengajukan suratnya. Misalnya gini loh, saya bawa tadi kwitansi, maka kewajiban membuktikan kwitansi itu benar atau tidak itu dibebankan kepada orang yang membawa kwitansi tadi. Tapi kalau sertifikat, akte-akte yang lain, akte jual beli itu kan akte otentik sifatnya. Maka beban pembuktiannya itu bukan yang membawa sertifikat, tapi lawannya. Karena kekuatan pembuktiannya sudah sempurna. Ya, maka lawannya membantah dalil bahwa sertifikatnya itu nggak benar. Maka mereka yang membuktikan, bukan orang yang membawa tersebut. Benar-benar Pak. Jadi memang tantangannya kalau dari sudut pandang Pak Ketua sendiri dalam perkara pertanahan itu memang membuktikan keaslian alat bukti khususnya surat susah. Ya Pak ya, khususnya surat yang diajukan ya Pak ya. Oke Pak, sejauh saya mau tanya-tanya lagi, mau gali-gali lagi, sejauh pengalaman Pak Ketua menangani kasus pertanahan lagi, menurut Bapak dari kacamata Bapak, apakah proses mediasi itu sebenarnya masih efektif Pak diterapkan untuk perkara pertanahan? Apakah masih ada kans atau peluang para pihak untuk berdamai kalau dalam sengketa pertanahan Pak? Atau sudah pasti yang datang ke pengadilan dalam konteks sengketa pertanahan itu memang sudah pasti pengen fight, pengen bertempur gitu, mengajukan bukti-bukti atau gimana Pak? Sebetulnya menurut saya ya, saya nggak berani menilai ini efektif atau tidak gitu. Tapi memang dalam paradigma, ini kita bicara fakta ya. Iya Pak. Memang sengketa-sengketa di peradilan itu, khususnya perkara perdata dengan mediasi itu, persentasenya saya melihat itu masih kecil. Entah problematikanya sebetulnya di mana gitu. Karena belum pernah dilakukan penelitian gitu. Sebetulnya apa sih yang menjadi batu sandungan ketidakberhasilan mediasi itu sebetulnya apa? Baik dalam perkara pertanahan atau perkara-perkara yang lain. Sebetulnya apa sih yang menjadi batu sandungan yang paling besar yang menyebabkan mediasi itu susah untuk berhasil? Dari misalnya persentasenya itu dari 10 paling 1 atau 2. 1 banding 10. Padahal sebetulnya kehendak Mahkamah Agung itu sendiri supaya kita itu penyelesaian perkara itu diupayakan melalui jalur perdamaian, mediasi tadi. Gak perlulah bersengketa kalau bisa didamaikan. Cuman memang susah dan menurut saya belum ada penelitiannya tuh. Kenapa sih mediasi itu lebih banyak yang tidak berhasil daripada yang berhasil? Persentasenya berdasarkan pengalaman Bapak sendiri sejauh menangani kasus pertanahan, jarang Pak? Memang jarang ya Pak? Kalau ada yang berhasil di pertanahan ya ada juga yang berhasil. Tapi menurut saya persentasenya itu dibandingkan dengan jumlah perkaranya masih lebih sedikit. Sangat ya 10% itu sudah bagus lah gitu menurut saya, dari total seluruh perkara pertanahan yang masuk atau dari perkara-perkara yang lain. Ibaratnya misalnya dalam 1 tahun itu perkara misalnya 10, ya itu entah paling maksimal itu 1 apa 2 itu sudah bagus menurut saya gitu. Memang masih rendah ya Pak ya? Iya, kalau dibandingin dengan persentase ya masih rendah kalau sebegitu kan. Betul, gitu. betul Pak. Tapi kalau dibandingkan dengan perkara lain Pak, apa perkara lain memang, kalau jenis perkara lain memang lebih mungkin banyak? Karena kalau dibandingkan dengan masalah wan prestasi sepertinya lebih mudah untuk mendamaikan perkara wan prestasi daripada sengketa tanah gitu. Ya itu yang belum ada penelitiannya, saya juga nggak bisa menyimpulkan karena A, B, C, D gitu. Tapi dalam realitasnya faktanya seperti itu. Lebih mudah mendamaikan persoalan wan prestasi daripada sengketa pertanahan. Kerabat Metropolis, kami jeda sebentar, kita akan kembali lagi di sesi 4. Tetap bersama kami. Halo masyarakat pencari keadilan, ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama,
penerima kuasa harus keluarga sedara atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku hanya untuk satu perkara. Selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan sebelum datang ke pengadilan. Pertama, surat permohonan. Kemudian kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Ketiga, surat keterangan keluarga. Setelah itu, keempat, fotokopi KTP dan KK. Kelima, dokumen pendukung hubungan keluarga seperti akta kelahiran. Dan terakhir ialah materai 10.000. Nah, sesudah melengkapi dokumen sebelumnya, maka Anda dapat datang ke Pengadilan Negeri Metro. Setelah itu, petugas Pengadilan Negeri Metro akan memverifikasi kelengkapan dokumen yang sudah dilengkapi. Selanjutnya, menunggu persetujuan Ketua Pengadilan. Jika disetujui Ketua Pengadilan, maka surat itu akan dibuatkan penetapan surat kuasa insidentil atas nama pengaju. Nah, sudah tahu kan apa itu surat kuasa insidentil? Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Halo masyarakat pencari keadilan. Ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa Kerabat Metropolis, kembali lagi pada podcast Metropolitan Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Di sesi terakhir Pak Ketua, sebelum kita mengakhiri obrolan seru kita mengenai hukum pertanahan, kalau misalnya Pak Ketua berkenan mungkin menyampaikan 1-2 pesan kepada kerabat Metropolis di luar sana sebelum mereka membeli atau menguasai sebidang tanah, bagaimanapun cara perolehan haknya ya Pak, baik dari jual beli, waris, hibah gitu atau apapun. Adakah pesan-pesan dari Pak Ketua yang ingin Pak Ketua sampaikan yang mungkin dapat mencegah timbulnya sengketa tanah supaya pembelian tanah atau transaksi tanah ini tidak ujung-ujungnya bermuara di pengadilan gitu Pak? Intinya begini, yang pertama gitu nih kepada kerabat Metropolis ya, siapapun itu, bagi pendengar maupun yang nonton channel YouTube ya Mbak ya. Iya benar, live YouTube. Intinya kalau orang mau melakukan transaksi berkaitan dengan tanah, yang nomor satu itu adalah itikat baik dulu. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dengan itikat baik. Apa sih itikat baik itu? Itikat baik itu dilandasi, ya kalau saya tanya apa itikat baik itu? Yeah. Itu ada di undang-undang tapi tidak didefinisikan, tapi semua orang sebenarnya udah paham. Itikat baik itu niatnya benar, niatnya baik, itu itikat baik. Tapi nggak cukup itu. Itikat baik itu niatnya benar, caranya juga harus benar. Caranya benar itu apa? Caranya benar itu harus didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Misalnya sesuai prosedur aja, didaftarkan setelah jual beli, misalnya di hadapan pejabat pembuat akte tanah. Apa proses selanjutnya? Didaftarkan, dibalik nama. Itu semua proses tahapan-tahapan itu dipenuhi. Yang ketiga apa? Hati-hati. Yang ketiga hati-hati itu prinsipnya apa? Hati-hati itu orang harus ngecek dulu sebelum beli, benar nggak itu tanahnya, sejarah tanahnya seperti apa, benar nggak itu pemiliknya, tanya batas-batasnya, tanya tanah samping-sampingnya, sehingga kita menimbul keyakinan itu bahwa benar itu milik orang yang menjual. Gitu. Jadi tadi itu prinsipnya, tadi itu itikat baik, caranya benar, sesuai prosedur. Ketiganya hati-hati. Kadang sudah kita menjalani 3 aja masih ada aja masalah itu. Kemungkinan untuk bersengketa hukum entah ya setelah Pak. kita jual beli, ternyata apalagi hal-hal yang baru diketahui setelahnya ya Pak. Itu makanya itu hati-hati itu.
Misalnya ini tanah warisan, siapa yang punya hak atas waris ini? Jangan cuma anak yang tua atau cuma anak yang paling kecil yang tanda tangan, semua harus tanda tangan. Itu hati-hatinya di situ. Di situ. Karena nanti kalau cuma salah satu nanti timbul sengketa. Sengketa. Jadi, saya nggak merasa menjual, saya kan punya hak juga. Ribut, gitu. itu karena tadi tidak hati-hati sebelumnya ya Pak ya, tidak dilihat dulu resiko-resiko di balik itu semua. Jadi kerabat metropolis tadi saya rangkum ada 3 tips dari Pak Ketua supaya transaksi tanah aman dan tidak berakhir di pengadilan. Yang pertama harus dilandasi itikat baik, memang tidak ada niat-niat terselubung untuk penyelundupan hukum segala Iya, macam ya betul, Pak ya. betul. Yang kedua ya lakukan sesuai prosedur, jangan melakukan penyelewengan hukum segala macam. Dan yang ketiga selalu terapkan asas kehati-hatian dalam transaksi apapun transaksinya gitu ya Pak Ketua ya. Iya. Benar ya Pak ya. Iya. Pak Ketua, sebelum kita mengakhiri podcast Metropolitan, adakah closing statement atau pernyataan penutup dari Pak Ketua mengenai isu hukum pertanahan kita? Silakan Pak. Intinya begini, nggak perlu takut, tidak perlu ragu berkaitan dengan tanah ini. Yang penting semua itu dilandasi, itu 3 tadi itu dilandasi dengan etikat baik, Sesuai prosedur. caranya dilakukan Iya. sesuai prosedur. Yang ketiga hati-hati. Hati-hati. Itu aja, kalau itu semua sudah dilakukan, nanti hakim itu akan menilai, oh ini pembelinya beretikat baik. Maka pembeli beretikat baik itu dilindungi undang-undang. Meskipun ternyata dapat dibuktikan besok-besok yang jual itu bukan punya hak di situ. Gitu. Tapi karena dia itu sudah mentaati prinsip-prinsip Beretikat baik. Itu tadi ya, pembeli dapat digolongkan sebagai pembeli beretikat baik, maka hak-haknya atas tanah tersebut dilindungi Bisa oleh undang-undang. dilindungi. Gitu. Mungkin itu saja. Itu tadi kerabat Metropolis. Terima kasih Pak Ketua atas Ya, sesi sama-sama. diskusi. Bukan diskusi, ini luar biasa, sharingnya sangat mencerahkan, sangat bermanfaat buat kita semua. Kerabat Metropolis, tidak terasa sudah 60 menit lebih saya menemani ruang dengar kerabat Metropolis di podcast Metropolitan. Tetap saksikan podcast Metropolitan karena kita akan kembali di minggu-minggu selanjutnya dengan episode dan pembahasan isu-isu hukum yang pastinya tidak kalah menarik dari hari ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berbudaya buat kita semua. Tabi pun saya